Makassar, dimanapun adik-adik berada pada pagi hari ini, Kak Susan sangat percaya bahwa pasti semua adik-adik kangen untuk beribadah seperti biasanya. Tapi karena situasi seperti ini, ada COVID-19 katanya, sehingga kita tidak bisa bertemu. Tapi kita bersyukur karena ada kesempatan pada pagi hari ini, Kak Susan dan Kak Vina dan kakak-kakak yang ganteng-ganteng di belakang ini boleh menemui kalian semua. Silakan dada-dada dulu untuk kita semua. Hai, apa kabar? Sehat semua kan? Senang sekali Kak Susan. Pasti adik-adik semua di rumah bersuka cita karena hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan kita akan bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kita bersama-sama buka telinga kita, buka hati kita. Kita mau bersuka cita dan kita mau menaikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Tuhan panggil kita semua hari ini untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap Kak Vina? Siap Kak Siap. Susan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, Kak Susan percaya bahwa semua adik-adik yang di rumah dan kita semua dimanapun berada, bahwa kita sedang mendengar panggilan Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Siap adik-adik untuk berdoa? Semua lipat tangan, tutup matanya. Kak Vina akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami dan kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih semangat untuk memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bekerja di atas segala pujian kita. Tapi sebelum kita memuji Tuhan lagi, Kak Susan
Susan mau tanya Kak Vina. Iya, Kak Susan. Kak Vina punya idola enggak? Oh, punya dong Kak Susan. Siapa sih kalau boleh tahu idolanya Kak Vina? Ada deh. Bilang dong. Ada deh. Kasih tahu nggak ya? Kira-kira siapa ya idolanya Kak Vina? Mau tahu? Iya dong. Kak Gali, Kak Mika, Kak Kenny, Kak Aaron, mau tahu nggak siapa idolanya Kak Vina? Semua mau tahu idolanya Kak Vina. Siapa sih Kak Vina? Ada idola Kak Vina yang paling luar biasa. Siapa dia Kak Vina? Rahasia nanti deh. Rahasia ya. Kak Susan juga percaya bahwa adik-adik semua di rumah pasti punya idola. Coba perhatikan yang di belakang Kak Susan dan Kak Vina. Apa yang mereka pakai? Ada Spider-Man. Ada si buta dari gua hantu katanya. Kemudian ada Transformers ya. Ada Iron Formers ya. Kita percaya bahwa kita semua punya idola ya. Dan banyak orang setiap idola yang ada dia adalah yang paling hebat. Dan hari ini Kak Susan mengajak kita semua memuji Tuhan. Kita bernyanyi tentang siapa idola kita yang sesungguhnya. Siapa jagoan kita. Orang boleh katakan Power Rangers adalah orang hebat. Doraemon adalah orang hebat karena punya kantong ajaib. Ada Captain Marvel juga ajaib, juga hebat luar biasa. Tapi ada satu jagoan kita. Siapa dia? Mari kita menyanyi bersama-sama. Semua berdiri dan ikuti gerakan Kak Susan sama Kak Vina ya. Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku
adik-adik, itulah tema kita pada pagi hari ini. Bahwa Yesus adalah, apa Kak Vina? Jagoan kita. Apakah jagoan Kak Vina juga adalah Tuhan Yesus? Pastinya Kak Susan. Kalau kakak-kakak yang di belakang jagoannya siapa? Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita hari ini tentang Yesus adalah jagoan kita. Siap untuk mendengar firman Tuhan adik-adik? Siap Kak Pasti Susan. sudah siap ya. Sekarang duduk manis, dengarkan Kak Susan bercerita dan terima itu dalam hati sehingga pada akhirnya kita semua akan berkata, Yesus adalah jagoanku. Nah, ceritanya apa ya? Siapa ya? Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Kak Susan akan bercerita kepada adik-adik bagaimana Yesus menjadi jagoan dari seorang yang bernama Daud, ya, seorang yang bernama Daud. Nah, penasaran apa yang dialami oleh Daud? Penasaran bagaimana Daud menjadikan Yesus adalah jagoan di dalam kehidupannya? Mari adik-adik kita semua kembali berdoa, kita menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh duduk bersama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus adalah jagoan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan menolong, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh akan memberkati setiap kami. Dan kami semua boleh menjadikan hanya Yesus jagoan di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Hari ini Kak Susan akan bercerita bagaimana Daud yang anak muda, firman Tuhan mencatat dia kemerah-merahan dan badannya tidak terlalu besar. Tetapi yang pasti Daud adalah seorang anak muda yang ganteng. Daud adalah seorang anak muda yang takut akan Tuhan. Daud adalah seorang anak muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, suatu hari, ya, suatu masa, Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud adalah anak bungsu. Anak bungsu itu tahu kan adik-adik? Anak bungsu itu anak yang paling kecil di dalam keluarga. Nah, Daud ini kebiasaan sehari-harinya adalah membantu kakaknya di dalam menjaga kambing dombanya sehingga kambing dombanya tidak akan keluar kemana-mana, dan dia selalu membawa tongkat dan juga membawa yang dikatakan tas gembala, ya, walaupun bentuknya mungkin tidak seperti yang Kak Susan bawa, tapi Daud selalu membawa tas gembala dan juga membawa sebuah tongkat, ya. Nah, kira-kira apa fungsinya, apa kegunaannya tongkat ini? Kalau ada binatang buas yang mengganggu binatang peliharaannya, maka tongkat ini akan maju untuk membela. Nah, kalau ada kambing domba yang tersesat, tidak berjalan seperti yang diinginkan, Daud akan tarik dia untuk bisa kembali berjalan di jalan yang harus dia lalui. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, suatu masa bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin bersiap untuk berperang melawan bangsa Israel. Begitu juga sebaliknya. Tetapi ada yang berbeda adik-adik. Apanya yang berbeda? Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang sudah biasa berperang. Memiliki perlengkapan perang yang luar biasa, yang lengkap. Mulai dari senjatanya, pakaiannya, semuanya lengkap. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel tidak memiliki persiapan perang yang maksimal. Bangsa Israel bukan bangsa yang biasa berperang, ya, tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang biasa bekerja keras. Karena 400 tahun kurang lebih dia berada di Mesir untuk menjadi budak. Jadi dia sudah biasa bekerja keras. Nah, apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Ketika mereka berhadapan, walaupun jarak mereka cukup jauh, mereka bersiaga untuk berperang, ya. Ketika bangsa Israel melihat kesiapan bangsa Filistin, ya, yang tubuh mereka sangat besar, ya,
Jadi bangsa Israel mulai ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan. Kira-kira mereka mampu tidak mengalahkan bangsa Filistin? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tiba waktunya, seorang panglima dari bangsa Filistin keluar dan dia mulai menantang bangsa Israel. Ayo orang Israel, siapa yang berani maju hadapi aku? Apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel mulai bertambah ketakutannya. Dan ketika tentara Filistin ini, seorang tentara yang tinggi besar, badannya seperti raksasa, dilengkapi dengan perlengkapan perang yang luar biasa, bahkan pedangnya sangat besar sekali, mulai menampakkan diri dan menantang bangsa Israel. Mulai satu demi satu bangsa Israel melarikan diri. Nah, pada saat itu juga Daud ketika dia pulang dari menjaga kambing domba, ayahnya mengutus dia untuk pergi menemui kakak-kakaknya. Karena pada saat itu 3 orang kakaknya sedang ikut berperang melawan bangsa Filistin. Ada di gabungan barisan bangsa Israel pada saat itu. Ayah Daud yang bernama Isai berkata, Daud, pergilah ke tempat di mana kakakmu berada bersama dengan pasukan Israel. Bawakan mereka makanan, jangan-jangan mereka kelaparan di sana. Daud dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya Isai. Dia ke sana bertemu dengan orang-orang Israel dan bertemu dengan kakak-kakaknya dan memberikan makanan itu. Tapi Daud begitu heran melihat orang-orang Israel pada siap-siap untuk melarikan diri. Ketika tentara orang Filistin itu yang bernama Goliat itu datang dengan tubuh yang besar menantang orang Israel. Tapi apa yang dikatakan Daud? Dia dengan gagah berani, walaupun anak muda, walaupun mungkin dia tidak punya pengalaman untuk berperang, tetapi dia katakan, siapa yang berani melawan pasukan umat Tuhan? Tuhan akan berperang melawan orang Filistin dan mereka tidak akan bisa mengalahkan pasukan tentara Allah. Apa yang dikatakan oleh Daud didengar oleh kakaknya dan kemudian disampaikan kepada Raja Saul pada saat itu. Lalu Raja Saul memanggil Daud dengan keberanian yang dimiliki oleh Daud. Lalu Saul mengutus untuk Daud maju melawan Goliat. Pada saat itu juga, karena Raja Saul memiliki perlengkapan perang yang luar biasa, dia memakaikan Daud bajunya, kemudian memberikan pedangnya. Daud memakai, tetapi begitu semua ada di dalam tubuhnya, Daud katakan, bagaimana aku akan berjalan dengan pakaian yang berat seperti ini? Memegang pedang saja aku sudah tidak bisa berjalan. Dia lepaskan semuanya itu, kemudian dia mulai melangkah maju 1, 2, 3. Dia mengambil 5 buah batu, ya, dan dia persiapkan itu semua. Ketika Goliat itu melihat Daud maju, yang badannya kecil, kemudian masih muda, tambah marah Goliat. Dan dia katakan, karena Daud datang dengan membawa tongkatnya, karena dia adalah seorang gembala, dia membawa tongkatnya. Apa yang dikatakan oleh Goliat kepada Daud? Anjingkah aku sehingga engkau datang membawa tongkat? Sini maju, lawan aku, kata Goliat kepada Daud. Biar aku berikan nanti mayatmu kepada anjing-anjing, kepada binatang-binatang udara, dan kepada anjing-anjing untuk menggigit semua tubuhmu. Itu yang dikatakan Goliat kepada Daud. Apakah Daud takut? Daud sama sekali tidak takut, adik-adik. Daud maju, tambah maju, dan dia katakan kepada Goliat, engkau datang membawa pedang, engkau datang dengan pakaian perang yang luar biasa, tapi aku datang demi nama Tuhan. Aku datang atas nama Tuhan, dan Tuhan akan mengalahkanmu, Tuhan akan menyerahkanmu kepadaku, dan aku akan memberikan mayatmu, dagingmu kepada binatang-binatang yang akan memakan dagingmu itu. Semakin marahlah Goliat kepada Daud, karena apa yang dikatakan oleh Daud
merupakan sebuah tantangan yang selama ini mungkin belum pernah Goliat alami. Belum pernah ada orang yang berani mengatakan hal itu kepada Goliat. Dan Goliat semakin marah. Akhirnya Goliat mencoba untuk menyerang Daud. Terus mencoba menyerang Daud. Apa yang terjadi? Dengan 5 batu yang dia punya, adik-adik, dia memiliki 5 batu. Dan dia memakai sebuah umban namanya ya. Kalau di zaman sekarang namanya ketapel. Dia memasang batu itu di ketapel, kemudian menembakkan kepada Goliat dan akhirnya kena tepat boom. Kena di dahi Goliat dan akhirnya Goliat kaget apa yang sudah menyentuh dahinya. Nah, adik-adik, pada saat itu juga akhirnya Goliat jatuh dan Goliat kalah. Goliat mati hanya karena sebuah batu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bukan batunya yang berperan di situ, tetapi siapa yang berperan di situ. Daud memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai jagoan di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menjadikan Tuhan sebagai jagoan dalam hidupnya, maka manusia besar sekalipun tidak akan pernah membuat dia takut. Karena dia percaya ada Tuhan yang pasti memberikan pertolongan kepadanya. Daud teringat kembali ketika suatu kali di tempat dia menggembalakan kambing dombanya, ada binatang buas yang datang. Dia melawan binatang buas itu bukan hanya sekali adik-adik, tetapi 2 kali. Dia berhasil mengalahkan binatang-binatang buas itu. Dan itu yang memberi keyakinan kepada Daud bahwa Daud tidak perlu takut kepada siapapun, karena dia tahu ada jago yang senantiasa menjaga dia, ada jagoan yang senantiasa akan menolong dia untuk mengalahkan setiap musuh yang ada di hadapannya. Nah, adik-adik, apa yang membuat adik-adik takut sampai hari ini? Apakah COVID-19 sangat membuat adik-adik dalam ketakutan? Atau mungkin adik-adik yang ada di rumah sedang belajar, aduh kira-kira kalau guru kasih saya tugas saya bisa jawab atau enggak? Ya, kira-kira dalam situasi ini saya tetap sehat atau tidak? Adik-adik, jangan pernah takut karena kita punya jagoan yang luar biasa. Ya, taat kepada apa yang diberikan peraturan oleh pemerintah, kemudian terus percaya kepada Tuhan yang adalah jagoan yang hebat, yang melebihi Power Rangers, yang melebihi Spider-Man, yang melebihi Om Batman. Dia jauh lebih hebat dari semua yang orang bilang hebat. Jagoan kita siapa? Tuhan Yesus. Jagoan kita siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah jagoan kita. Nah, adik-adik, apapun yang adik-adik alami sampai hari ini, jangan pernah takut. Kita lakukan bersama dengan Tuhan, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Seperti Daud sudah memberikan kemenangan di dalam perang melawan Goliat, Daud juga akan memberikan perlindungan kepada setiap kita. Tuhan juga akan memberikan perlindungan kepada setiap kita di dalam menghadapi segala situasi yang ada di sekitar kita. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjaga adik-adik? Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang sanggup memberikan kemenangan kepada kita? Apa yang dialami oleh Daud, itu juga pasti akan menjadi pengalaman kita semua. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati adik-adik dan semakin membuat adik-adik untuk berani. Walaupun adik-adik masih kecil, jangan pernah takut menghadapi masalah, sekalipun masalah itu besar. Karena ada Yesus yang menjadi jagoan kita. Karena ada Yesus yang menjadi idola kita. Karena ada Yesus yang menjadi harapan kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Singkat yang boleh kami dengar, tapi biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang kami dengar hari ini, supaya kami senantiasa akan menjadikan Engkau Tuhan sebagai jagoan di dalam kehidupan kami, sebagai idola di dalam hidup kami.
yang akan selalu memberikan kemenangan kepada kami dalam setiap masalah yang kami hadapi. Walaupun kami kecil, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan sungguh amat besar di dalam diri kami. Seperti Daud sudah mengalahkan Goliat, demikian juga Tuhan akan membuat kami mengalahkan segala masalah yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kak Susan percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kita untuk meneguhkan firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap dengan berani berkata, Yesus adalah jagoanku. Yesus adalah jagoanku dan adalah idolaku. Yesus adalah harapanku sampai selama-lamanya. Kalau Yesus adalah menjadi jagoan di dalam hidup kita, mari kita akan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Kami rindu dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Walaupun kami kecil, walaupun kami lemah, kami tahu bahwa ada kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Seperti Daud, dia datang hanya membawa nama Tuhan ketika menghadapi Goliat. Dan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam semuanya. Sehingga kemenangan boleh diperoleh oleh bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan dimanapun kami ada, jadikan kami berkat. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan dengan semangat baru, dengan kekuatan baru. Karena Yesus adalah jagoan kita. Karena Yesus adalah idola kita. Yesus adalah harapan kita selama-lamanya. Yeay, Tuhan Yesus memberkati.